My Hero Academia Season 7 episode 13 dirilis pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, dan Studio Bones sekali lagi mengangkat materi sumber ke tingkat yang lebih tinggi dengan arahan kelas master mereka. Episode ini menampilkan animasi pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu antara Tomurafo dan Deku setelah sang protagonis memasuki medan perang. Sejauh menyangkut adegan anime asli, hampir tidak ada tambahan seperti itu pada episode tersebut. Tetapi setiap adegan didukung oleh gaya animasi kelas master dan arahan yang bijaksana dari set hingga sutradara berbakat dari seri tersebut. Selain itu, yang menjadi sorotan episode ini adalah kontras warna dan musik lama yang digunakan untuk adegan, yang membuat episode ini layak untuk ditonton. Penafian, artikel ini berpotensi mengandung spoiler dari My Hero Academia Season 7 episode 13 dan memiliki pendapat penulis My Hero Academia Season 7 episode 13, berjudul A Chain of Events, Across the Ages. Mengadaptasi bab 367 sampai 369. Episode ini dimulai dengan kilas balik ke episode sebelumnya, di mana penjahat di berbagai bagian medan perang kembali. Sementara itu, Izuku Midoriya bergegas menuju medan perang, karena jejak pertama memberitahunya tentang firasat buruk yang ia dapatkan dari medan perang utama. Adegan ini dilewati dari materi sumber di salah satu episode sebelumnya. Saat Deku mencapai medan perang, salah satu pesawat AS menawarkan protagonis tumpangan ke medan perang. Pilot menjelaskan bahwa ia hanya membantu Deku dan yang lainnya karena pahlawan mereka, Star and Stripe, selalu percaya pada mereka. Pesawat itu kemudian memberi Deku sentakan. Memberinya kekuatan yang cukup untuk terbang tinggi di langit dan memasuki Coffin in the Sky, tempat Tomurafo sedang terganggu oleh Lemillion. Sang protagonis menusuk antagonis dan menyelamatkan Lemillion. Tidak ada adegan asli anime di bagian ini, tetapi arahannya membuat perkembangan peristiwa ini jauh lebih berdampak. Setelah mendarat di tanah, Deku menyaksikan para pahlawan yang terluka parah, di antaranya terbaring Bakugo yang mati. Tomurafo mengambil kesempatan untuk menyalahkan Deku sebagai orang yang bertanggung jawab atas nasib mereka karena ia datang terlambat. Hal ini membuat Metaquick Deku menjadi gila, dan dia akan menyerbu ke arah penjahat tersebut. Untungnya, Lemillion menghentikannya sebelum dia bisa menyerang penjahat tersebut. Penjahat tersebut menduga protagonis akan menyerang dalam keadaan seperti itu karena Deku akan dapat diprediksi dengan cara ini. Lemillion memberitahunya tentang bagaimana para pahlawan perlu membuat fantasi menjadi kenyataan dan tidak jatuh ke dalam keputusasaan di saat-saat yang paling penting. Hal ini menenangkan Deku, dan dia mengunci Tomurafo, bertanya apakah Shigaraki masih hidup di dalam dirinya. Deku vs Tomurafo dimulai dan bintang pertarungannya adalah kemampuan Meta Vestige kedua, Gersif. Kemampuan tersebut memungkinkan Deku untuk memperkuat kecepatannya, menggabungkannya dengan kemampuan meta lainnya. Serangan-serangan ini menghantam penjahat tersebut dengan cukup keras sehingga dia bisa merasakan dampak dari setiap pukulan. Kontras warna dan kembalinya, Yusairan, adalah yang membuat adegan-adegan ini menakjubkan, meskipun mereka sepenuhnya setia pada manga sebagai pukulan terakhir. Deku menggunakan Gersif untuk memperkuat kecepatannya sebesar 120% dan mengenai penjahat, melemahkan hubungan antara All for One dan Shigaraki. Tepat setelah momen ini, My Hero Academia Season 7 episode 13 bergeser ke kilas balik dari masa lalu ketika penjahat membunuh Vestige kedua selama waktunya All for One mengklaim bahwa kemampuan Vestige kedua, Gersif, hanyalah teknik trik pesta tanpa potensi. Namun, melihat bagaimana Deku mampu memanfaatkannya dengan sangat cerdik,
penjahat itu tidak bisa menahan rasa putus asa. Tapi dia tidak menyerah. My Hero Academia Season 7 episode 13 kemudian bergeser ke rumah sakit pusat, tempat Spinner telah berubah menjadi binatang buas. Sorotan bab ini adalah Tomurafo, yang tenggelam dalam keputusasaan setelah Deku menyerangnya dengan kuik yang selama ini dianggap tidak berguna oleh penjahat itu. Bagian terakhir juga cukup mudah dipahami, tanpa banyak perubahan dalam detail dari materi sumber.